benarkah dominasi Amerika, negara superpower, adidaya satu-satunya, ya setelah Perang Dingin, itu sekarang makin melemah? Gua tunggu seorang imam besar Muslim dari Indonesia yang bisa bikin kayak semacam faktanya Pausnya. Oh, semacam paus dong. Masa cuma paus di Vatikan yang berkuasa? Kolapsnya Amerika ini memang udah Ramal? bukan Diperkirakan? ditarget. Artinya selama 80 tahun terakhir New World Order di bawah Amerika dan sekutu itu tidak membuat dunia lebih baik. Kesimpulannya, the system doesn't work, gitu kan? Oke. Dan Amerika kaget, wow gila. Artinya teknologi perangnya China nggak main-main. Nah, Indonesia boleh aja ikut-ikutan, tapi pertanyaan aku begini, lu boleh aja punya cyber army atau punya apapun. Nah kalau satelitnya masih punya orang, ini Indonesia ini pernah berani nggak sih menetapkan ancaman militernya itu siapa? Jangan yang non militer, yang militer gitu loh. Kalau ketawa sih, emang gue agak gelo. Itu kalimat yang gue tunggu. Masih dalam acara konspirasi kontradiksi bersama kami bertiga yang nggak kompak-kompak amat sebenarnya. Yang satu hejo, satu bulao, Sorry, ya. satu krem. bukan di Wardah outfit aja kita. Luar dalam kan. Di belakang kita berantem tuh. Tapi kita tetap menghargai perbedaan ya. Iya, dan berkomunikasi. Berkomunikasi betul penting. Jadi kalau nggak suka ngomong, ya kan. Kalau Baik-baik. setuju katakan setuju. Biasakan seperti itu. Baik, kita akan ngebahas satu hal ya. Jadi benarkah dominasi Amerika, negara superpower, adidaya satu-satunya, ya setelah Perang Dingin itu sekarang makin melemah. Ya timbul perlawanan-perlawanan dari negara yang dulu dianggap remeh barangkali. Mungkin Dr. Kody punya analisa sendiri. Sudah pasti ya, waktu kita awal juga perang Ukraina-Rusia terjadi, itu kan sebenarnya sudah menunjukkan suatu sikap resmi dari Presiden Putin yang sudah fed up lah sama Barat kan. Ya. Betul nggak? Dan ternyata kita bisa lihat dalam perkembangannya ini kan disambut baik oleh Cina misalnya kan. Oleh India. Oleh India Timur dan Timur Tengah, Afrika sekarang kan. Ya. Bayangkan BRICS berkembang jadi 30 negara, ya kan? Shanghai Corporations menjadi juga makin besar dan makin masif. Jadi memang di era of globalization ini kayaknya sudah, kalau kata Lavrov nih, kata Menteri Luar Negerinya Rusia, is ended. Nah, makanya kemudian sekarang adalah gerakan-gerakan atau desain geopolitik baru yang akan diciptakan Amerika Serikat. Dan menurut aku bacanya nggak susah. Ya, dan bacanya sangat nggak susah. Dan yang kedua, definitely pasti di area kita. Ya. Ya kan, kita udah pernah bahas ini sebenarnya, bahwa itu pasti kalau either Taiwan atau Papua gitu. Makanya sekarang tiba-tiba Papua New Guinea menjadi fakta pertahanannya Amerika dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah gini ya. Waktu dulu aku tuh kadang-kadang bingung ya. Dulu waktu era perang Spanyol Portugis, ya kan? Dunia itu cuma seenaknya dibagi dua, ingat nggak? Dibagi dua aja. Zaragoza. Perjanjian Zaragoza. Bukan apa? Iya, ada dua, perjanjian Zaragoza sama satu lagi perjanjian satu lagi aku lupa namanya. Tapi pokoknya the moral of the story, kalau kita berkuasa enak aja dunia itu dibagi Sama dua. Tordesillas. Oke, terus. Oke, nah, ya terima kasih mengingatkan. Tahu nggak akhirnya siapa yang bikin mereka tidak saling bunuh? Vatikan, Paus kan? Yang menentukan tidak boleh. Ini batasan lu, nggak kesini. Ini batasan lu nggak kesana. Bagi dua. Oke. Ini pertanyaan yang aku ingin netizen berkomentar dan kita gali. Oke. Indonesia ini kan sekarang negara yang di kawasan ini paling seksi, paling kaya, Paling memiliki strategis, semua silent of communications strategic and so on and so forth. Oke. Ketika kita bicara silent of communications kan artinya ruang angkasa di atasnya sampai ke permukaan paling bawah. Dan kita ini sekarang negara Islam terbesar di dunia, betul? Betul. Aku tuh pengen ya, tiba-tiba dari kita ini ada seorang tokoh Islam, yang pasti bukan menteri agama, karena dia nggak boleh jabatan menteri nih, harus tokoh Islam yang dihormati, yang bisa prit kayak Paus dulu, Zaragoza, prit, lu boleh deh, Amerika lu mau ke sini, Cina lu mau ke sini, Indonesia nggak boleh mati tengah-tengah nih. Zaragoza abad 21-nya lah. Tapi kan itu Zaragoza di sana. Ini kita nyebutnya apalah, nggak tahu gue namanya apa. Nusantara Agreement kayak apa kayak. Tapi maksud aku, kita ini jangan cuma bicara ngomong Indonesia posisinya seksi dan strategis. Indonesia negara poros ina dan itu. Indonesia negara Islam terbesar. So what?
Use that power gitu, maksud aku. Nah, jadi kembali ya, aku kan karena gini, menariknya aku kenapa makin mendalami posisiku di Andri ini. Ya. Karena kita ini ternyata kan nggak punya budaya arsip. Jadi arsip yang kita miliki ini adalah arsip yang dari era VOC ini. Karena kan VOC-nya pegang arsip-arsip kita ya, atau yang ada Portugis atau Portugalis sedikit. Tetapi mundur ke kerajaan berikutnya itu kan nggak ada, mundur nggak ada. Nah, kenapa? Karena memang kita nggak ada budaya tulis itu nggak ada. Kita budaya lisan. Tutur, ya kan? Tutur. Nah, makanya kayak aku bilang yang Al-Zaitun itu aku sarankan kapalnya menjadi Putri Mayang Seludong atau Maharani. Orang semua bilang nggak ada. Ya nggak ada karena itu budaya tutur, ya kan? Tapi kemudian dibukukan. Nah, ini menurut aku menjadi sebuah kekuatan kalau kita itu sekarang semua budaya tutur dimanapun yang dari nenek moyang kita. Itu kita bukukan sehingga ada archive-nya. Itu nomor satu. Kedua, kita bisa lihat dari sejarah itu bagaimana dunia itu mempermainkan kita terus. Betul nggak? Kok kita enak aja ya? Kita yang kaya, raya, gemah, ripah, lojinawita ya. Kok dipermainkan terus dari Portugis lah, Spanyol lah, kemudian si Belanda lah, si Jepang lah, inilah itulah. Sekarang stop. Either Amerika atau Cina udah jangan dong, ya kan? Di era yang sekarang kita lagi globalisasi lagi kehilangan rengkuhannya ini, itu kita masuk dengan tadi aku bilang, gue tunggu seorang imam besar Muslim dari Indonesia yang bisa bikin kayak semacam faktanya pausnya. Oh, semacam paus dong. Masa cuma paus di Vatikan yang berkuasa? Ya dong, kita Islam terbesar teh ya kan? Nah, kemudian dari posisi kita yang tadi yang secara geopolitik, geostrategi kuat, harusnya kita bisa do something, say something gitu loh. Ya kan? Ya, setuju banget. Iya. Jadi gini, hubungannya sama kolapsnya Amerika ini memang udah ramal. Bukan diperkirakan. Ditarget. Jadi alasan ditarget ini begini. Ada buku menarik dan ini sering gua kupas, bukunya judulnya The Winners Takes All. Jadi pemenang mengambil semua gitu. Lagu ABB itu. Ya. ABB. The Winners Take It All. Nah, di halaman depan di introduction-nya dia menceritakan bahwa dominasi dolar. Contohnya dolar tuh kalau aku mau transfer ke Mas Helmi $1.000, terus kita datang ke Mandiri, maka ditanya rekeningnya Bank Mandiri Mas Helmi berapa, saya transfer $1.000, kemudian Bank Mandiri melapor ke New York untuk mendapatkan klarifikasi, kemudian New York melapor sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel. Basel bilang oke, New York oke, Mandiri oke, duitnya masuk, dipotong fee-nya sekian, dipotong fee sekian, ada keluarga di Basel itu mendapatkan sekian persen, gitu ya. Jadi selama dunia menggunakan dolar, seorang family akan mendapatkan benefitnya, gitu ya. Di Basel. Di Basel. Dia the winners takes all. Contohnya lagi, anak sekarang ini berjualan menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, TikTok Live, TikTok Shop, TikTok keranjang kuning dan lain sebagainya. Kayak TikTok. Iya kan? Kita memang dapat omset atau penjualan, tapi 4% kita bayar ke TikTok, gitu kan? Jadi TikTok the winner sebenarnya. Kita dagang, kita yang sibuk dagang, dia yang menikmati. Dia yang menikmati. Jadi kita masih pakai platform-platform itu. Kemudian kita tahu ada sebuah keluarga di Inggris, kemudian datang ke Afrika, datang ke Australia sejak abad 1870 sekian, ngumpulin, begitu dia punya 60% wilayah berlian dunia, keluarga De Beers itu. Akhirnya dia mengontrol De Beers, dia adalah the winner take all. Nggak ada second best-nya, gitu ya. Kemudian keluarga Inggris, nanti saya sebut nama-nama keluarganya. Tahun 70-an dia mengumpulkan seluruh platinum, begitu dia punya 65% cadangan platinum dunia, dia menyatakan platinum sudah bisa menjadi emas putih, menjadi jaminan. Karena the winner takes all, gitu ya. Nah, kita bisa mengurai banyak sekali the winner takes all. Terus ada lagi, bahwa orang yang di tahun misalnya tahun 90-an, anak mudanya itu sedikit lebih kaya dibandingin tahun 2000. Jadi anak muda tuh tahun 2000 yang kaya makin sedikit. Dibandingin tahun 2000 ke tahun 2010, 10 dekade kemudian, anak mudanya makin sedikit yang kaya. Di tahun 2010, 2020, anak muda makin sedikit. Alias karena ini udah ada the winner-nya. Ini susah sekali gitu ya. Oke, the winner sudah ada di mana-mana. Pertanyaannya, apakah perang tiada di dunia ini? Apakah penyakit hilang di dunia ini?
apakah perdamaian ada di dunia ini? Apakah jarak antara yang kaya yang miskin menjadi dekat gitu ya? Artinya, selama 80 tahun terakhir, New World Order di bawah Amerika dan sekutu, itu tidak membuat dunia lebih baik. Kesimpulannya, the system doesn't work, gitu kan? Oke. Ini yang mau dibawa nih. Oke. The system doesn't work. Itulah yang mau marah banyak orang bahwa kayaknya kita nggak tahan nih di bawah New World Order. Nah, ada buku menarik dari Noam Chomsky. Noam Chomsky buku itu nggak boleh di zaman Pak Harto. Jadi kita baca setelah Pak Harto nggak ada, baru Noam Chomsky kita boleh baca. Buku-bukunya dia sangat revolusioner, bahkan Amerika sendiri diserang sama dia. Bukunya yang paling terkenal adalah How the World Work. Bagaimana cara dunia kerja. Lu tahu nggak cara dunia kerja? Dan buku kedua yang very powerful, Who Run the World. Gitu ya. Ini kita harus tahu bahwa dipatok pertama kali adalah di John F. Kennan menulis di Long Telegraph, bukunya Long Telegraph waktu dia menjadi duta besar Rusia, dia orang Amerika, duta besar Amerika di Rusia, dia menulis bukunya Long Telegraph. Waktu itu kan masih perang dingin. Buku itu ditulis 5,5% penduduk dunia adalah warga negara Amerika. 5,5%. 5,5%. Tapi Amerika menguasai 65% kekayaan dunia, world wealth. And kalimat di bawahnya, we want to keep it that way forever. Itulah foreign policy-nya Amerika. Oke. Gitu kan? Ini tidak pernah berubah. Bahwa 65% wealth itu akan di sana. Oke, sekarang kita mengukur dari peredaran dolar. 95% currency masih menggunakan dolar di dalam world exchange. Ini lagi di challenge. Benar, ini ada challenge-nya. Dengan BRIC ada challenge-nya. Dan itu BRIC satu, karena dia men-challenge menggunakan yuan. Sebentar lagi ada si Sontoloyo ini. Gue menggunakan gold base. Wah, ini kan CCM, cita-cita mulia. Harus diselipin. Bahwa gold akan menjadi challenge daripada dolar. Cita-cita gue adalah 2045 Indonesia kontrol 45% transaksi dunia menggunakan gold. Karena kita raja emas. Gitu aja pokoknya gitu aja. Cita-cita dong. Jadi kalau ngelihat ini yang disampaikan oleh Mas Ho itu kan ketamakan dunia barat ya. Terutama dipimpin oleh Amerika. Inilah orang udah fed up nih. Setuju. Dan ini saya lihat udah timbul perlawanan. Cina bersekutu dengan Rusia. Dulu kan bersaing ya. Kemudian sekarang didukung oleh India. Didukung oleh negara-negara lain. Brazil. Asia Barat. Bahkan beberapa negara NATO udah merapat nih ke Beijing. Perancis aja ngikutin. Perancis, Jerman, Joe Biden terakhir. Ya, jadi menurut saya memang NATO aja di-challenge nih sama China. Teknologi perang, wah ini kemarin minggu lalu kita udah kebayang kan. Kapal induk Amerika masuk ke Laut Cina Selatan. Cina cukup ngirim 2 pesawat terbang, pesawat tempur gitu. Udah tinggal di bawah aja nih. Udah tinggal berapa meter doang. Kalau dia jatuhkan bom, kelar tuh selesai. Dan Amerika kaget, wow gila. Artinya teknologi perangnya China nggak main-main. Nah, Indonesia pun harusnya meniru apa yang Amerika dan China lakukan. Dua negara ini menarik. Dua negara ini kepala stafnya itu 6. Kalau kita kan masih 3. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Dia kan 3 lagi apa? Dia ada Marine, dia ada apa namanya? Navy, Marine, apa namanya? Coast Guard. Kemudian ada angkatan kelima, Space Army. Lu nggak usah jauh-jauh. Sekarang Singapura punya angkatan keempat udah. Udah 4 kan? Singapura udah punya 4 angkatan. Keempatnya apa? Ya itu dia namanya bukan cyber army, namanya apa intelligence gitu. Tapi sebenarnya fungsinya kepala staf juga. Jadi bintang 4. Iya, bintangnya 4 berarti. Angkatan keempat iya. Jadi sudah punya enggak dong. Kalau Singapura kan event kepala stafnya kan enggak bintang 4. Oh, enggak bintang 4 ya. Jadi apa namanya? Mereka udah bikin juga yang sama. Pokoknya negara-negara kayak yang ikut Amerika pasti arahnya lebih ke sana gitu. Cina akhirnya copy. Dia punya Blue Army. Kalau Cina menyebutnya dia Blue Army, cyber troops-nya. Nah, Indonesia boleh aja ikut-ikutan. Tapi pertanyaan aku begini, lu boleh aja punya cyber army atau punya apapun. Nah kalau satelitnya masih punya orang atau dari orang kan gimana nih kita mau bicara itu? Mesinnya Israel tuh. Nah ini suatu hal yang serius dan ini menurut aku kita ini mesti punya kejujuran melihat satu masalah. Pernah dengar kasusnya Kemhan dengan Orbit 123 Indonesia punya nggak? Yang kasus dengan Kemhan dan Kominfo.
Waktu itu akhirnya diputuskan oleh Pak Mahfud ini terjadi korupsi atau terjadi apalah gue nggak ngerti. Tapi begini loh, buat aku tuh begini isunya. Korupsi is one thing, beresin deh korupsinya. Ya. Tapi bahwa lu mesti punya orbit 1, 2, 3 itu, ya kan? Dan segala macam apa yang kita mesti miliki di situ. Itu ya kan? betul. Harus kita pertahankan gitu loh. Jadi banyak hal sekarang mimpi besar kita, dulu kan kita banyak punya palapa gitu. Ini gimana sekarang kalau masa kita punya Elon Musk? Jadi menurut aku nih, tadi kembali, kalau kita betul-betul serius sekali bernegara ini, mbok ya jangan dilihat yang di permukaan-permukaan. Things happen up there in the sky, ya kan? Down there di bawah permukaan, ya kan? Terus yang nggak kelihatan yang tadi di dunia maya. Mbok ya kita tuh kesana gitu loh. Bener kan? Kemarin BSI kan kejebol itu kan BSI Bang. Iya. Itu. Nah dan sekarang ini kan kalau kita lihat perang masa kini nih ya, kalau terutama Angkatan Laut, aku tuh percaya kekuatan submarine itu very powerful kan. Nah bayangkan di era sekarang, even submarine itu udah dianggap kurang powerful. Karena sudah muncul di under apa sih kapal-kapal raksasa di bawah laut. Aku nyebutnya malah kapal induk bawah laut. Ya kan? Yang bisa ngangkut apapun kemampuan. Tadi misalnya Kepala Staf Angkatan Laut cerita ya. Dia ke Turki, ke pabrikan di Turki loh. Itu submarine-nya itu, bukan submarine sebenarnya. Jadi under apa sih under sea vehicle lah, ya underwater vehicle. Itu udah langsung bisa keluar dari rudal 18. 18 kilo, 18 kali. Jadi dia bisa bergerak cepat. Memang rudalnya nggak jarak jauh. Berapa? Paling 4.000 gitu segala macam. Tapi kalau si kapal selam nyampe kemana 4.000 ya bisa meluluh lantakan dong gitu. Ini yang bikin aku kadang-kadang di negara ini yang terus harus bikin Indonesia nih mesti punya apa berapa tuh siapa? Aku pernah bikin waktu rame-rame Pak Prabowo punya uang 1760 triliun, ingat nggak? Aku sampai bikin loh. Ini loh yang kita mesti punya, ya kan? Karena gampang untuk ngitung kita tuh mesti punya alutsista apa. Tapi aku bisa ngitung itu kan aku tetapkan ancamanku tuh siapa. Nah ini Indonesia ini pernah berani nggak sih menetapkan ancaman militernya itu siapa? Jangan yang non militer, yang militer gitu loh. Berani nyebut ya? Gitu. Nah, berani nyebut nggak gitu. Karena buat gue siapapun yang deket kuat sebelah gue ya dia ancaman, betul nggak sih? Iya kan, betul nggak? Untuk kita bicara, bayangkan Iya, good point. Iya dong, nenek moyang kita itu tahu nggak kenapa kita unggul di perang-perang zaman era Sriwijaya, Majapahit. Kita tuh mengerti apa makna fleet in being. Apa sih fleet in being tuh? Kesiagaan kapal. Di era sekarang, kesiagaan kapal itu bukan cuma kapal laut. Berarti pesawat tempur juga jadi bisa menggunakan istilah fleet in being. Irak misalnya perang Saddam Hussein, dia menggunakan kesiagaan tempurnya tuh kuat. Perancis sampai sekarang gitu. Nah, jadi maksud aku, kita nih siapa ya yang kemudian kalaupun nggak mau ngitung, siapa kayak disuruh ngitung gitu, ya kan? Atau udah gue kasih, udah pernah aku kasih ke Ibu Puan, pernah aku kasih ke Presiden, pernah aku kasih kemana? Kan tinggal lu bilang begini, oh ini benar, ini enggak, ini. Tapi ini loh yang kita mesti beli. Jadi sekarang menurut aku nih, dengan kita cerita tadi dunia berubah, kayaknya kita akan cuma menjadi penonton wae, tetap karena kita nggak ambil posisi. Kalau kita ambil posisi dan kita tetapkan, oke, berarti itu ancaman, berarti kita mesti kesini, kita mesti kerja sama itu, kita mesti kerja sama itu. Kita ambil peran. Maka tadi aku bilang, kenapa aku lariin ke Zaragoza dan lain-lain. Loh, oke kalau nggak mau militernya, udah pakai agama kan lu bangga banget ya sama Islam terbesar lu. Ayo dong, bikin dong, jeder dunia bagi dua terserah. Tapi kita bikin prit Amerika di sini, prit China di situ. Bener nggak? Kalau ketawa sih, emang gue agak gelo. Itu kalimat yang gue tunggu. Yang gue mau ngomong gak tega. Gelo juga perempuan. Tapi that's why people love you. Iya. Iya dong. Gitu kalau perlu ngomong pemikiran-pemikiran out of the box. Ini jangan bisnis as usual terus, kita begini-begini aja nih. Karena gue heran, Vatikan bisa ya? Vatikan kan kecil banget dibimbing paus. Masa kita nggak bisa? Tiap 5 tahun kita diadu, ribut sendiri berantem. Capek, Bu. Korupsi di mana-mana. Nah, Masya Allah. Kalau nggak korupsi ini Pak Helmi ya, Pak Helmi itu udah mesti ngangkat. Karena kan sekarang Pak Helmi kan bagian dari sebuah pergerakan hebat ya. Partai yang hebat. Jadi gini Pak, jangan lagi hilang korupsi begini, tangkap itu udah nggak usah. Kita ajarin aja begini. Begitu uang dikorupsi sekian, maka anak kita tidak bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Begitu dikorupsi sekian, ternyata rumah sakit kita tidak bisa gratis. Kita itu sedang memperjuangkan agar undang-undang perampasan aset aja disahkan, itu susahnya minta ampun. Gini ya, kalau aku pikir tuh udah waktunya kayak gitu-gitu people power. Dalam arti apa? Begitu masyarakat tahu, apa sih arti dari korupsi. Jadi kalau korupsi itu dimiskinkan, udah kelar.
bukan juga, tapi maksud aku harus kasih gambaran. Contoh nih kayak waktu edukasi Chomsky. menjadi penting. Chomsky kan ngitung tuh waktu perang apa tuh? Irak ya, Afghanistan. Dia bilang kalau lu berhenti perang, anak-anak sedunia udah berapa dunia udah bisa sekolah sampai maksud aku sekian triliun nih biaya perang itu digantikan untuk ini. Untuk ini. Nah, ini maksud gue. Kita tunjukkan nih ke masyarakat, kalau saja 8 triliun nggak dikorupsi atau berapa triliun nggak dikorupsi gitu kan, maka ternyata kita bisa bikin anak kita sekolah yang tadinya sekarang sampai berapa sih? Anak-anak gue soalnya sekolah gue kan sekolah asing, jadi gue gak tahu free-nya sampai di kelas berapa. Anggap SMP, ya kan? Nah mungkin sudah sampai SMA atau sampai university. Terus beasiswa makin diperbanyak. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi kita komparasikan dengan sesuatu hal yang cost benefit, cost ini dan yang paling penting apa coba? Kalau buat gue nih Indonesia ini kan tanah air yang hebat banget ya. Mbok ya kita misalnya dengan tidak korupsi, aqua gratis. Menarik nggak? Sekarang kan aqua mahal. Lu di Papua aja mesti yang minum aqua mahal, masa kan nggak masuk akal gue. Ya udah kalau nggak dikorupsi aqua gratis, keren loh. Ya rakyat ini menjadi makin susah kenapa? Di mana-mana dikorup, sekolah dikorup, BLT dikorup. Quran dikorup, infrastruktur dikorup, internet ini jatah internet untuk rakyat Bu terhalang ini, ya kan? Betapa internet itu kan luar biasa sekarang ya untuk memajukan. Lihatnya ke Pelanjara ada Pak Plate di sana. Nanti tolong ditit, gitu. udah confirm ini. Jadi menurut saya ini yang kita harus gerakan juga supaya. Jadi penting banget di 2024 kita punya leader yang ngerti geopolitik, yang ngerti geoekonomi, geostrategi gitu. Ya. Saya mikir gini, Pak, sekali lagi, Pak Jokowi itu dia darling. Ya. Tingkat kesukaannya 80%. 82%. Partai mendukung dia juga 80% gitu ya. Ya. Gunakan 2 tahun masa terakhir dia untuk menjadi kenang-kenangan seluruh ini. Tangkepin semua tuh korupsi-korupsi yang ada di departemen, di pejabat. Sekarang ini. Kayaknya sampai kapanpun kita akan mengenang dia sebagai the best presiden karena di masa terakhirnya dia babat semua orang-orang ini. Gitu. Apa terjadi pada undang-undang KUHP ya? Kalau gue sih nggak tangkepin. Malah itu dilemahkan, Wi. Apa hukuman untuk koruptor undang-undang KUHP kita? Kalau gue bilang tangkepin percuma karena nanti ada yang baru. Gue malah ada penjara yang bisa lu pesen. Kalau itu kalau gue bisnisin malah nanti ada penjara tingkat 1, tingkat 2 kayak gitu. Ya itu bener tadi. Jadi tunjukin aja ke rakyat bahwa kalau lu bisa jaga pemimpin lu untuk tidak menggunakan uang secara salah, maka kalian tuh akan mendapatkan anak-anak kalian pendidikan segini. Kalian akan tidak usah bayar lagi aqua, semua free, dibangun di manalah. Orang semua tinggal minum. Ya di Eropa aja sekarang kita masih bisa minum gratis. Betul nggak? Oh iya, menarik dong. Andaikan dana korupsi dipakai untuk kesejahteraan rakyat, luar biasa. Itu contoh 2 aja. Terus kesehatan misalnya, yang tadinya kelasnya hanya kelas berapa itu akan otomatis naik misalnya. Boleh jujur nih. Kalau APBN kita 3.000 triliun, yang dikorupsi berapa sih? Gue mau nanya jujur ya. Ini teman-teman kita tanya nih. Karena yang dikorupsi kan pasti anggaran negara kan? Ya. Yang daerah-daerah segala macam. Dari 3.000 tuh berapa yang dikorupsi? Bener nggak? Jangan-jangan seperti Pak Luhut pernah bilang, yang dipakai cuma 40%-nya. Pak Mahfud lebih jelas lagi. Berapa? Mengurai angka-angka itu. Saya lupa angka-angkanya. Iya, tapi itu udah mulai dari perencanaan ya. Udah mulai perencanaan. Sejak penganggaran itu sudah terjadi. Kalau 3.000 hanya 40% yang efektif ke rakyat. Berarti kan berapa? 1.700 triliun nguap hanya buat jadi segelintir orang yang benefit, bener nggak? Tapi kalau itu terus kemana uangnya? Ya mereka itu masalah kita nggak dapat, malah kita berbunyi. Kalau dapat diam ya. Kita akan mencari pembenaran. Kalau begitu semua itu makanya saya bilang kita harus bersikap lah. Jadi masyarakat harus peduli bahwa korupsi itu memiskinkan semuanya gitu. Karena membuat semua jadi tidak. Nah ini. Karena globalisasi kan nungguin kita. Kalau dia mau jalan terus, dia jalan terus. Pertama globalisasi kan nungguin kita kan udah ketinggalan. Nah sekarang ada lagi barang baru yang namanya bukan globalisasi, gua nggak tahu apa namanya tadi ya. Mau BRICS kah, mau apakah gitu kan. SCO yang makin besar atau apapun. Nggak nunggu kita juga gitu. Jadi Indonesia tuh harus sadar bahwa ketika kita tuh heboh sendiri, ribut sendiri, dunia tidak menunggu kita nonton. Mereka maju terus. Dan persepsi orang tentang Indonesia tuh parah banget Bu. Ingat ya, Coldplay itu ya kita cuma minta show-nya 2 malam. Ya. Nggak dikasih loh. Dapatnya semalam. Sementara Singapura dari 1 malam, 4 malam, jadi 2 malam, jadi 5 malam, jadi 6 malam. Apa analisa Pak Helmi tentang itu? Khawatir lah. Orang khawatir melihat kita saling ancam, saling apa gitu. Takut lah orang masuk. Lionel Messi nggak jadi masuk Jakarta juga saya pikir ada pengaruhnya Bu. Semua orang ngeri masuk Indonesia.
Sesama kita ribut, Gua iya kan? Kalau gue lebih ngeri satu hal loh. Ada lagi yang lebih gue ngeri bukan soal ribut. Gue lihat sekarang siapa aja yang trending, mau apapun trendingnya. Karena divorce kah, karena selingkuh kah, Iya. lu dapat penghargaan. Ini gimana sih matematiknya? Aku udah gak ngerti deh. Kata Gita Wirjawan, Bu, dunia itu rusak setelah ditemukan tombol like sama share. Sama saya. Jadi orang dihitung tuh dari popularitas gitu. Iya, tapi bukan ini- dari quality. Oh, sangat narsis sekali orang kita. Ini kan kita bener-bener aku udah gak ngerti deh. Bener gak? Iya, iya. Bisa dapat penghargaan loh. Coba. Banyak hal, Bu. Dan itu barangkali di-create ya. Kita itu memang sengaja diadu supaya nggak maju. Atau dibikin sibuk ya. Dibikin sibuk lah, dikasih mainan. Ya, Ini itu saya percaya ini ada yang masuk, yang mengadu-ngadu kita. Muncul lagi politik identitas. Nah, Iya itu, kan? betul. Jadi ada isu tuh, Bu, ada orang yang muncul di Twitter cuma 5 tahun sekali itu. Hanya untuk buat isu. Untuk ngata-ngatain orang, ya gitu. Ini harus sudahi itu semua tuh. Jadi supaya saya- kita menjadi bagian lah, supaya kita juga melawan juga lah ya. Ya melawan Nggak dan cuman gini begini loh, gitu. ya cukup udah dengan jargon-jargon Indonesia negara strategis di antara dua Ya. benua Islam terbesar, ini itu enggak, oke, so what gitu loh dengan itu. Mari kita Betul nggak? pergunakan Iya, itu. Iya. use that. Ya, Ya. supaya kita melawan juga lah. Jadi kita pernah melawan banget loh. Ya, zaman Bung Karno kita melawan banget. Oh, kita the strongest country in Southern Hemisphere. Bayangin. Negara terkuat di selatan Katulistiwa sampai tahun 70. Itu kita masih the strongest country. Dan jangan lupa loh, dulu kita dianggap 4 macan Asia loh. Zaman Pak Harto. Iya, zaman Pak Harto. Ini kan Jadi, zaman Bung Karno kan zaman kita Bung Karno, Iyalah, artinya militer. di bagian selatan. dulu tuh kita hebat banget. Setelah Pak Harto turun itu mulai Iya, karena kita cawe-cawe di dalam terus ini. ribut Kita jago aja. di dalam. Wayang diributin, masalah azan diributin. Tapi aku tuh lagi ini ya, kemarin sebelum aku ke Bali tuh aku dipanggil sama Sekjen PDIP kan. Kon, lu tuh suka baca sekarang sejarah, dia bilang. Ada satu buku gue yang akan gue pinjemin, hanya pinjemin dia bilang. Dan itu gue beli, gaji gue pertama gue kerja jadi tukang tik. Bukunya itu buku stensilan, bukan buku cetakan bagus, jadi baca susah banget. Gua kalau baca stensilan agak merinding gua. Bukan, maksudnya bukan itu. Pasti Ini yang kacau banget dilipet, dia. pasti yang dilipet-lipet gitu. Enggak, maksudnya Lu baca cetakan di itu. Carter ya, Wi? Gue cakar deh. Nah, jadi ini tuh yang susah banget baca. Tapi itu yang menulis tuh Pramudia Anantatur. Judulnya Arus Balik. Wah, lu kalau baca buku itu. Tadi kemarahan kepada Belanda, kemarahan kepada dunia yang enak-enak seenaknya kok ngatur-ngatur. Itu kenapa kita makin harus membangkitkan spirit bahwa sekarang waktunya kita mengatur dunia. Mumpung lagi ada shifting tadi itu. Betul nggak? Jadi arus balik mesti kita They ciptakan. need us. Betul. Dengan kita punya nikel, punya emas. Tuh, they need Thorium. us. Energi Thorium. paling seksi itu kan thorium ke The depannya. world need us. Yes. Ya. Oke, Oke. semoga kita bisa take action memanfaatkan bahwa dunia sudah bergerak dari Amerika sebagai superpower. Oh, udah shifting. Sekarang udah mulai shifting. Mari kita mengambil posisi. Dan lahirkan perjanjian Zaragoza made in Indonesia. Kekehnya. Oke, silakan share, silakan komen, silakan subscribe, silakan ngusul ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.